anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang selalu taat kepada Allah ada 20 di dalam dunia dan 20 lagi disimpan di akhirat yang dapat dinikmatinya sesudah dia wafat. Karamat di dunia yaitu satu, Allah menyebut-nyebut hamba itu dan memuji-mujinya. Di hadapan para malaikat Allah menyebut-nyebut hambanya itu. Alangkah mulia hamba yang disebut-sebut dan dipuji oleh zat Tuhan yang menguasai seluruh alam ini. Nah, itulah karamah, kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bujur-bujur taat kepada Allah. Bisa Allah berikan ke-20-nya, bisa Allah berikan 19 saja, bisa Allah berikan 10 saja, bisa Allah berikan sebuting saja di antara 20, tergantung taat kita kepada Allah. Sedangkan karamat di akhirat yang diberikan Allah kepada hambanya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah yang ke-21. Allah Ta'ala memudahkan baginya sakaratul maut. Nabi kita minta kepada Allah pertolongan menghadapi kematian dan minta dimudahkan dalam menghadapi kematian itu. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Yang ke-22, orang yang takwa kepada Allah sepanjang hidupnya diberi Allah kemuliaan, makrifat dan iman, tetap kada berubah dalam menghadapi sakaratul maut. Yang ke-23, orang-orang yang selalu takwa, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, sebelum dia wafat dia dikirimi rasa aman, dikirimi Allah rasa gembira. Artinya janganlah kalian takut, janganlah kalian bersusah hati, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang selalu taat kepada Allah ada 20 di dalam dunia dan 20 lagi disimpan di akhirat yang dapat dinikmatinya sesudah dia wafat. Karamat di dunia yaitu satu, Allah menyebut-nyebut hamba itu dan memuji-mujinya. Nah, di hadapan para malaikat Allah memuji hambanya yang taat itu. Di hadapan para malaikat Allah menyebut-nyebut hambanya itu. Alangkah mulia hamba yang disebut-sebut dan dipuji oleh zat Tuhan yang menguasai seluruh alam ini. Nah, itu yang pertama yang dirasakan oleh orang yang selalu taat kepada Allah.
untuk mengetahui bagaimana Allah memuji seseorang hamba itu, untuk mengetahui bagaimana Allah Ta'ala menyebut-nyebut nama hamba yang taat itu. Nah, salah satu tandanya adalah dapat diketahui melalui lisanus sulaha, melalui lisannya orang-orang saleh. Dapat diketahui melalui lisannya orang-orang yang saleh. Apabila orang-orang yang saleh itu memuji-muji seorang hamba, apabila ada orang-orang yang saleh itu menyebut-nyebut nama seorang hamba, maka itu adalah isyarat, petunjuk bahwa Allah telah memuji kepada hamba itu. Apabila ada orang saleh mencintai seorang hamba, apabila ada orang yang saleh menyayangi seorang hamba, maka itu adalah isyarat bahwa Allah sayang kepada hamba itu. Karena orang saleh itu kada terlepas dari apa yang disukai Allah. Orang saleh tidak akan memuji orang yang dibenci Allah. Orang saleh tidak akan memuji orang yang dicela Allah. Orang saleh tidak akan menyayangi orang yang dimurka Allah. Setiap orang saleh itu sayang kepada seseorang, maka itu alamat Allah sayang kepada orang itu. Nah, yang kedua, hamba itu disanjung dan diagungkan oleh Allah. Disanjung dan diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Nah, itu pun juga tandanya adalah orang-orang saleh. Apabila orang saleh itu ada memuji seseorang, orang saleh itu ada menyanjung seseorang, maka itu adalah pertanda sanjungan Allah. Itu adalah pertanda pujian Allah. Kalau orang saleh itu mengatakan bahwa si fulan itu baik, berarti Allah yang mengatakan demikian. Karena antara orang saleh dengan Allah itu kada ada perbedaan dalam menilai sesuatu. Kalau orang saleh mengatakan si anu itu nakal, nah Allah pun mengatakan demikian. Si anu itu kada baik orangnya. Nah, itu hati-hati apabila orang saleh yang mengucapkan itu, karena orang saleh ini adalah merupakan mata-mata Allah di muka bumi ini bagi manusia. Orang yang selalu taat disanjung, diagungkan oleh Allah. Seandainya engkau disanjung dan diagungkan oleh manusia yang lemah seperti engkau, tentu engkau merasa diri mulia. Apalagi kalau disanjung oleh zat, oleh Tuhan yang menguasai orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Nah, kita manusia biasa aja menyanjung sudah suka, manusia aja memuji sudah suka. Nah, coba kita bayangkan kalau kita dipuji, kita disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah mencintai hamba itu. Orang yang selalu taat, orang yang selalu bakti kepada Allah, Allah cinta kepadanya. Nah, ini pun diketahui dengan kecintaan orang-orang saleh. Kalau orang-orang saleh itu sayang lawan kita, itu pertanda Allah sayang kepada kita. Kalau orang-orang saleh itu kadang mau menghadap kita,
orang saleh kada mau membukai pintu lawan kita, itu pertanda bahwa Allah kada suka dengan kita. Umpama engkau dicintai oleh kepala desa atau bupati, tentu engkau merasa lebih unggul dibanding orang-orang lain, dan engkau dapat memanfaatkan dalam peristiwa-peristiwa penting. Lantas bagaimana kira-kira jika engkau dicintai oleh Allah yang menguasai seluruh alam ini? Kalau kita dicintai pembakal, disayangi pembakal, kita bayangkan kayak apa mudahnya kita berurusan dengan pembakal itu. Kalau kita dicintai bupati, disayangi bupati, kita bisa bayangkan betapa mudahnya kita berhubungan, berurusan dengan bupati itu. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita disayang Allah karena kita selalu taat, maka sangatlah mudah kalau kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Allah senantiasa memelihara dan mengatur persoalan hamba itu supaya baik. Allah mengatur, Allah yang memelihara supaya persoalan kita ini jadi baik. Karena kalau kita mengatur tentang diri kita sendiri, kita mengatur diri kita sendiri, tentu kita akan binasa. Karena kita kada tahu apa yang akan terjadi esok, apa yang akan terjadi besoknya. Karena akan tahu apa yang terjadi kena petang. Nah, Allah yang mengatur. Coba kita lihat contohnya Ashabul Kahfi yang 7 orang. Itu Allah yang mengatur mereka. Berapa ratus tahun mereka tidur di dalam gua. Ratusan tahun hanya guring di dalam gua. Aja hanya berabah betilantang aja buruk belakang. Tapi Allah mengatur, manuqallibuhum zatal yamin wa zatus shimal. Kami bolak-balikkan dia ke kanan, kena bahiring. Kena ke kiri bahiring. Kena betilantang. Sehingga awaknya kadang mau rusak. Orang aja garing misalnya. Setahun kada kau berabah aja bakuring belakang ini sudah. Bakuring ditilam na berabah aja setahun aja kada singgarakan belakang ini bisa melatup bisa apa. Nah, Ashabul Kahfi itu 300 tahunan di dalam gua guring, tapi Allah mengatur. Ada binatang-binatang yang hendak mencelakakan, Allah tahan. Allah beri kekuatan, tubuhnya dibulak-balik oleh Allah sehingga kada membusuk. Nah, itulah orang-orang yang taat kepada Allah, kehidupannya itu diatur oleh Allah. Allah senantiasa memelihara dan mengatur persoalan hamba itu supaya baik. Nah, Rasulullah pun minta kepada Allah, Rabbi la takilni illa nafsi tarfata ain, ujar Nabi. Artinya apa? Ya Allah, jangan kau serahkan mengatur diriku kepada aku walaupun sekejap mata. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah jangan kau serahkan mengatur diriku ini kepadaku sendiri walaupun sekejap mata. Karena kalau kita seorang yang mengatur diri kita ini, kita binasa. Nah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang selalu patuh lawan Tuhan, itu Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mengaturakan jalan hidupnya.
Tuhan yang mengaturkan jalan hidupnya ka ini, ka itu, ka ini, ka itu, sehingga apa yang dia maksud terlaksana. Yang kelima, Allah selalu menanggung rezeki hamba itu. Rezeki selalu digiring ke hadapannya tanpa kesulitan dan tanpa kerusakan. Orang-orang yang taat kepada Allah, rezeki digiring Allah. Nah, rezeki digiring Allah, bukan inya yang mencari rezeki, tapi rezeki yang digiring Allah. Dan lagi rezeki yang digiring itu tanpa ada kesulitan dan kerusakan. Arti kerusakan apa? Orang ini kadang akan bakal jadi maksiat dengan rezeki itu. Banyak aja orang duit datang sorangan, tapi duitnya kada halal, duitnya membawanya maksiat, duitnya akhirnya membuat inya sombong. Nah, kalau orang yang taat kepada Allah ini, rezeki digiring Allah ke rumahnya tanpa sulit dan membawa kerusakan, membawa berkah. Yang keenam pulang, karamah yang diberikan Allah kepada orang yang taat, khusus untuk di dunia. Yang keenam, Allah selalu menolong serta mencukupi hamba itu dari setiap musuh dan menolak usaha siapapun yang hendak berbuat jahat kepadanya. Yang ngaran itu sudah Tuhan yang mengatur, Tuhan sendiri yang memelihara, sehingga orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya kada sampai, karena Tuhan sudah yang mengaturnya. Yang ketujuh, Allah selalu menenteramkan hati hamba itu. Sama sekali ia tidak pernah mempunyai rasa takut dan mengeluh dalam perubahan dan pergantian dari Allah. Orang yang taat kepada Allah itu di dalam hatinya diberikan Allah tumakninah atau itminan, ketentraman. Orang yang taat kepada Allah itu diberikan Allah di dalam hatinya itu kebahagiaan yang kada akan didapat oleh orang-orang yang lainnya. Sehingga dengan adanya itu dia kadang mempunyai takut menghadapi kehidupan dunia dan kadang mengeluh dalam perubahan-perubahan. Perubahan kadang-kadang sakit, kadang-kadang sihat, itu perubahan. Kadang mengeluh dalam hal itu. Karena apa? Karena hatinya sudah ditentramkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, rasa kemuliaan diri sebab Allah. Jadi orang-orang yang ahli taat ini tidak sampai hina, melayani dunia dan ahli dunia. Nah, orang-orang yang taat kepada Allah ini dimuliakan Allah, sehingga dia tidak akan sampai melayani dunia dan melayani penghuni dunia, ahli dunia. Bahkan merasa tidak senang jika dilayani oleh raja dunia dan pembesar-pembesarnya. Artinya orang yang sudah dimuliakan Allah ini, dia kada akan melayani siapapun dari ahli dunia, karena dia sudah terfokus untuk melayani Allah. Sehingga orang-orang dunia, baik itu yang kecil atau pembesar, disuruh Allah untuk melayani orang-orang yang melayani Allah Ta'ala tadi.
Yang kesembilan, luhurnya cita-cita. Orang yang takwa, orang yang taat kepada Allah, itu cita-citanya luhur. Ia kadang menghendaki dengan taat itu kekayaan, tidak menghendaki dengan taat itu kemegahan. Cita-citanya luhur. Hamba ini tidak mau dirinya bergelimang dunia atau akrab dengan ahli dunia, juga tidak mau menengok kepada gemerlapnya dunia dan permainan dunia, sebagaimana tidak maunya orang yang berakal sempurna dari tempat permainan anak-anak dan perempuan. Jadi orang yang taat kepada Allah, cita-citanya luhur. Yang diinginkannya adalah Allah dan yang di sisi Allah, sehingga dia kadang menginginkan, kadang menghendaki dengan taat itu kedekatan kepada ahli dunia atau mendapatkan kemegahan dunia. Itu orang yang luhur cita-citanya ngarannya. Amun kita beribadah, kita menuntut ilmu, menghendaki kekayaan, menghendaki dibesarkan oleh ahli dunia, nah itu cita-citanya kada luhur ngarannya, rendah cita-citanya. Yang ke-10 yang diberikan Allah di dalam dunia kepada orang-orang yang melayani Allah, kaya hati. Kaya hati. Lebih kaya ketimbang semua orang yang kaya harta. Hatinya selalu lapang, tidak terkejut bila ada bencana datang, tidak susah jika kedatangan fakir miskin. Orang kaya hati, lain lawan kaya harta. Orang yang kaya hati itu artinya orang yang kadada merasa hidupnya tergantung kepada makhluk. Nah, itu kaya hati. Kalau orang kaya harta, hidupnya tergantung dengan harta, sehingga harta hilang inya susah, harta bakurang inya gelisah, karena hatinya kada kaya, tergantung kepada harta. Kalau orang kaya hati, itu hatinya kada tergantung kepada makhluk, hatinya hanya tergantung kepada Allah, dan Allah kada berubah. Lain dunia berubah, manusia bisa mati, orang tergantung lawan si pulan, pulannya bisa garing, bisa mati, otomatis hati nang bergantung pun garing juga. Nah, orang yang taat kepada Allah itu diberi Allah ghinaul qalbi, kekayaan hati. Itu yang diminta oleh Nabi kita. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, ya Nabi kita, al-huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, kehormatan diri, wal ghina, kekayaan hati, bukan kaya harta. Nah, yang ke-11, terangnya nur dalam hati. Terangnya nur di dalam hati. Sebab nur ini ia dapat mengetahui ilmu-ilmu, rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah Allah yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Kalau tidak dengan berpayah-payah sekali dan menghabiskan umur. Kalau orang lain payah, orang lain habis umur, kada tahu ilmu itu, kada tahu rahasia itu. Tapi orang-orang yang ahli taat kepada Allah ini, di dalam hatinya diberikan Allah cahaya yang menerangi hatinya. Jadi taat lawan Tuhan itu sangat berpengaruh terhadap hati.
Kita sembahyang tuh. Nah, sembahyang ini sangat berpengaruh lawan kebaikan hati. Puasa sangat berpengaruh dengan kebaikan hati. Amal-amal zahir ini sangat berpengaruh kepada hati. Contohnya, kita melihat mata, melihat yang indah, melihat yang baik, hati langsung tuh senang. Ya kalau tuh hati langsung senang. Nah, jadi pengaruh yang zahir ini sangat kepada hati. Kita mendengar ada berita-berita yang nyaman, langsung hati umpat nyaman. Padahal mendengar kan zahir. Nah, demikian pula taat lawan Tuhan. Nah, dalam sembahyang kita Allahu Akbar, mengucap Allahu Akbar, mengangkat tangan, itu adalah perbuatan zahir yang sangat mempengaruhi hati. Sangat mempengaruhi hati. Kita sujud, nah itu sangat berpengaruh kepada hati. Ada orang minta ini lawan Nabi kita. Jadi Nabi, a'inni bikasrati sujud. Tolong banyaki sujud. Nah, karena sujud itu mempengaruhi hati manusia. Orang yang ahli taat, hatinya terang dengan nur tadi. Yang ke-12, lapang dada, tidak sempit hati lantaran adanya bencana dunia dan diberati masyarakat serta penipuan mereka. Selalu lapang hatinya. Dibunguli orang, ditipu orang, dipitnah orang, disambati orang, kada ambil pusing. Kenapa? Karena hatinya dilapangkan oleh Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah, hatinya lapang. Hatinya lapang, apapun yang datang lawan inya yang kada nyaman, kada berubah. Kada berubah. Lain orang yang hati sempit, sedikit jadi celah orang, sakit hati. Sedikit aja disinggung orang, sakit hati. Nah, ini hatinya sempit. Coba kalau hatinya lapang. Nah, untuk melapangkan hati itu taat kepada Allah. Karena orang yang selalu taat, dilapangkan Allah hatinya. Dilapangkan Allah hatinya. Yang ke-13, disegani orang yang taat kepada Allah ini, disegani masyarakat. Besar pengaruhnya dalam masyarakat. Orang-orang baik dan orang-orang jahat sama-sama memuliakannya. Nah, orang-orang taat kepada Allah, orang-orang saleh sayang, orang-orang jahat pun memuliakan. Semua orang jahat, Fir'aun dan orang-orang angkuh takut kepadanya. Orang-orang yang taat kepada Allah tadi. Yang ke-14, rasa suka timbul di hati masyarakat. Allah menjadikan dalam hati masyarakat rasa cinta kepada hamba itu. Orang itu beribadah karena Allah. Itu Allah akan melimparkan ke hati-hati manusia untuk mencintai orang itu. Asal kita beribadah itu karena Allah. Tapi kalau kita beribadah karena supaya disayangi orang, nah kita beribadah supaya dihormati orang, nah itu kan tentu dapat. Karena Allah. Allah akan melimparkan kecintaan kepada diri orang itu dalam hati manusia kalau orang-orang ini bujur-bujur ikhlas karena Allah dalam ibadahnya. Engkau dapat melihat hati masyarakat diwatakkan, ditabiatkan suka kepadanya. Semua orang mengagungkan dan memuliakannya. 15, berkah yang menebar pada segala apa yang dialami.
Orang yang taat kepada Allah ini berkah dalam tubuhnya, berkah bicaranya, berkah dirinya sendiri, berkah pekerjaannya, berkah pakaiannya, berkah tempatnya, berkah sampai tanah pun yang dipijak diambil berkah, juga tempat yang diduduki dan manusia yang pernah berkumpul dengannya. Orang-orang yang berkumpul dengannya pun dapat berkah. Nah itu kalau sudah orang yang taat kepada Allah, diberi Allah sedemikian kelebihan. Ini hanya di dalam dunia, belum lagi di akhirat. Yang ke-16, bumi, daratan, dan lautan ditundukkan buat hamba itu. Sampai pun andai kata ia menginginkan berjalan di awang-awang atau berjalan di atas air atau menempuh jalan seberapapun jauhnya, bisa berhasil dalam waktu kurang dari 1 jam. Hari ini ada di sini, ini jam berikut ada di manakah pula yang saling jauhan tempatnya. Nah, Allah tundukkan bumi kepadanya. Yang ke-17, binatang buas dan binatang liar, binatang melata dan sebagainya ditundukkan untuk hamba itu. Semuanya senang dengannya. Yang ke-18, dapat menguasai kunci perbendaharaan harta bumi. Dimanapun ia memukulkan tangannya, maka ia bisa memperoleh gudang harta. Ini orang-orang yang sudah taat kepada Allah, diberi Allah kunci perbendaharaan harta dunia. Jika ia menghendaki, dalam keadaan susah, dalam keadaan kada sering duitan, kertas dikacaknya jadi duit. Umpamanya ia menjajakkan kakinya ke tanah, maka dapat keluar sumber air dari tanah itu. Kalau ia membutuhkan di mana saja ia berhenti, bisa mendapatkan makanan yang terwujud seketika bila ia menginginkan. Itu karamah yang hanya bisa didapat oleh orang-orang yang selalu istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-19, menjadi panutan masyarakat dan mempunyai kedudukan luhur di pintu zat yang menguasai keagungan. Lalu orang-orang menjadikannya wasilah, perantara kepada Allah. Orang datang kepadanya, doakan lawan Allah mudahan kami ini, doakan kepada Allah mudahan kami jadi ini. Nah, Allah menanamkan, melimparkan dalam hati orang untuk datang kepadanya minta doakan kepada Allah. Nah, dengan melayani hamba ini, dan orang-orang mengharapkan berhasilnya hajat-hajat mereka kepada Allah dengan perantaraan kedudukan dan berkah hamba ini. Kita biasa berdoa, ya Allah berkat Nabi Muhammad kabulkan hajat kami, berkat Syekh Abdul Qadir kabulkan. Kan kita jadikan orang-orang itu perantara kita kepada Allah, karena kita menganggap kehormatan mereka di sisi Allah. Nah, itu orang-orang yang taat kepada Allah tadi, diulah Allah perantara makhluk kepada Allah. 20, terkabulnya doa. Memohon apa saja kepada Allah pasti diberi. Memberi syafaat kepada siapa saja tentu diterima syafaatnya. Artinya punya berdoa lawan Tuhan, ya Allah umpamanya hamba ini sulit, susah, senangkan, lapangkan, dikabulkan Allah. Atau memberi syafaat, ya Allah tadi hamba engkau si pula Anda datang kepada hamba, dia melaporkan kesusahannya kepada hamba, dia menyampaikan keluh kesahnya kepada hamba, ya Allah berikanlah dia kelapangan, diberi Allah hamba itu kelapangan.
Itu artinya memberi syafaat kepada siapa saja, tentu diterima syafaatnya. Ya Allah, si fulan itu ahli maksiat, jadikanlah dia orang yang saleh ya Allah. Diberikan Tuhan syafaat ngarannya. Jika bersumpah atas nama Allah, pasti Allah meluluskan apa yang ia kehendaki. Hingga ada di antara hamba yang menjadi kekasih Allah ini, seandainya mengisyaratkan gunung supaya runtuh, tentu betul-betul runtuh. Jadi ia tidak lagi memerlukan berdoa dengan lisan. Kalau hatinya tergerak menginginkan sesuatu, tentu terwujud, tidak usah memakai isyarat. Orang-orang yang sudah disayangi Allah, kalau usah lagi berdoa lawan Tuhan, hati aja bergeritik, sudah diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah karamah, kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bujur-bujur taat kepada Allah. Bisa Allah berikan ke-20-nya, bisa Allah berikan 19 saja, bisa Allah berikan 10 saja, bisa Allah berikan sebuting saja di antara 20, tergantung taat kita kepada Allah. Tergantung taat kita kepada Allah. Kalau kita bujur-bujur taat, menghabiskan umur untuk melayani Allah, tentu Allah berikan ke semuanya, ke-20-nya ini. Sedangkan karamat di akhirat yang diberikan Allah kepada hambanya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah yang ke-21. Allah Ta'ala memudahkan baginya sakaratul maut. Imam Ghazali menjelaskan bahwa orang yang selalu taat kepada Allah diberikan 40 kemuliaan. 20 di dalam dunia, 20 kemuliaan diberikan Allah selama masih hidup, dan 20 sisanya diberikan Allah di alam yang lain, yaitu di akhirat. Di antaranya adalah dimudahkan baginya sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan perkara yang ditakuti oleh para nabi, hingga mereka selalu memohon dimudahkan sakarat mautnya. Sampai-sampai nabi kita pun minta kepada Allah agar ditolong menghadapi sakaratul maut itu, dan minta dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Seperti doa Nabi yang terkenal yang sering kali beliau baca, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Nabi kita minta kepada Allah pertolongan menghadapi kematian dan minta dimudahkan dalam menghadapi kematian itu. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ada di antara nabi yang mati bagaikan minum air dingin saja. Allah Ta'ala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Artinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang diambil rohnya oleh para malaikat dengan senang,
dan nyaman. Jadi sakaratul maut itu seorang hamba diberikan Allah ujian, baik ujian yang menyangkut iman dan ujian kesabaran menyangkut sakitnya menghadapi kematian. Bagaimana sakitnya itu kematian? Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan yang artinya bahwa kematian itu lebih sakit daripada dicancang dengan 70 pedang. Itu sakitnya yang sifatnya jasmani. Dan lagi dalam kematian itu diuji iman seseorang, diuji keteguhan hatinya, diuji i'tikadnya sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi dua kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang dalam sakaratul maut itu. Nah, oleh karena itu para nabi tadi minta kepada Allah agar dipelihara, dimudahkan menghadapi sakaratul maut. Orang yang takwa kepada Allah itu diberi Allah kemuliaan dengan kemudahan menghadapi sakaratul maut. Yang ke-22, tetapnya ma'rifat dan iman. Tetapnya iman inilah yang menimbulkan rasa takut dan ngeri, karena memikirkan tetapnya ma'rifat dan iman ini, orang-orang luhur pada menangis dan bersusah hati. Nah, orang yang takwa kepada Allah sepanjang hidupnya diberi Allah kemuliaan, ma'rifat dan iman, tetap kada berubah dalam menghadapi sakaratul maut. Orang-orang yang mempunyai dosa yang besar itu dikhawatirkan matinya kada membawa ma'rifat dan iman. Orang-orang yang mengekali minum arak, nah itu biasanya sebelum wafat dicabut iman dan ma'rifat. Orang yang mengekali minum khamar, orang yang mengekali minum obat-obatan yang memabukkan, kada batobatnya sampai mati, itu biasanya iman dan ma'rifatnya dicabut sebelum mati. Itu ada dalam kitab Sirajut Talibin. Orang yang durhaka kepada ibu bapa, kada minta ampun lawan ibu bapa, padahal seringkali menyakiti, mendustai ibu bapa, kada minta ampun lawan sidin sehingga dia mati, itu pun biasanya matinya kada membawa iman dan ma'rifat. Orang yang suka melakukan, orang yang melakukan riba, kada tobat sehingga dia mati, itu pun matinya biasanya kada membawa iman dan ma'rifat. Banyak dosa-dosa besar yang membahayakan apabila kada segera tobat. Sebab bila sampai mati biasanya iman dan ma'rifatnya tertinggal, kada umpat mairingi orang tersebut. Allah Ta'ala berfirman, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Artinya Allah bakal menetapkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam dunia ia mengucapkan la ilaha illallah, sampai mati pun dia meyakini la ilaha illallah. Yang ke-23, menerima kiriman rasa inap dan menyenangkan, kabar gembira, ridha serta aman. Orang-orang yang selalu takwa, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, sebelum dia wafat dia dikirimi rasa aman, dikirimi Allah rasa gembira. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya janganlah kalian takut, janganlah kalian bersusah hati, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Nah, ini kabar berita ini dikirimkan Allah kepada orang yang selalu taat begitu dia sakaratul maut. Jadi hamba itu tidak takut terhadap apa yang bakal ia datangi di akhirat, dan tidak susah, tidak sedih mengenai apa yang ia tinggalkan di dunia. Yang paling susah itu adalah orang nang mati kada ada kabar gembira, mati menghadapi apa kada tahu. Yang kedua, pulang yang ditinggalkan kini anak bini kayak apa kada tahu. Nah, sehingga matinya itu menambah kesusahan. Mana sudah sakit, ditambah lagi kerisauan hati, kayak apa anak bini ditinggalkan, kayak apa harta ditinggalkan, kayak apa pula menghadapi akhirat kada ada bayangannya. Nah, itu menambah susah. Kalau orang-orang yang takwa itu, nah mana matinya sudah nyaman, nah ditambah lagi ada kiriman berita dari Allah bahwa engkau di sana sudah disediakan kelapangan, disediakan kebahagiaan, dan anak bini yang ditinggalkan pun akan dijamin oleh Allah keselamatannya, pemeliharaannya, sehingga dia mati dalam keadaan hati yang tenang. (24) Abadi di surga dan menghadap di hadapan Allah yang Maha Pengasih. Yang ke-25, rohnya dihiasi, dibawa oleh malaikat langit dan bumi dengan dimuliakan, diberi kelembutan dan kenikmatan. Kan orang mati itu dicabut rohnya. Nah, kalau orang ini orang baik, roh ini dihadapkan kepada Allah. Sesudah itu dibawa kepada malaikat-malaikat, ini roh hamba yang taat kepada Allah. Nah, diagungkan, dihormati oleh para malaikat, dihiasi roh dengan perhiasan-perhiasan akhirat. Badannya juga dihiasi dalam keadaan terang-terangan. Rohnya orang yang taat ini dibawa ke hadapan Allah, diagungkan di hadapan para malaikat. Sedangkan badan yang tinggal di bumi ini dengan mengagungkan jenazahnya, orang-orang manusia mengagungkan jenazahnya. Berdesakan masyarakat untuk salat atas jenazahnya dan bersecepat merawatnya. Dengan merawat jenazahnya itu, masyarakat berharap akan memperoleh pahala yang banyak dari Allah Ta'ala, dan mereka menganggap sebagai keuntungan besar. Nah, orang-orang dalam dunia ini datangan
mendatangi jenazahnya, mengagungkan, memuliakan, berebut mengangkat, berebut menguburnya, karena mereka merasa untung mendapatkan kesempatan itu. Nah, di alam malakut pun rohnya diagungkan waktu itu, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara roh itu dicabut, menunggu pemakaman kayaknya dikubur jam berapa, isok misalnya dikubur. Nah, malamnya itu rohnya di hadapan Allah, rohnya diagungkan oleh malaikat, sedangkan jasadnya di bumi dihormati, dimuliakan oleh manusia yang ada. Nah, itu karamat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang selalu takwa kepadanya. Yang ke-26, aman dari fitnah pertanyaan kubur dan diajari menjawab benar sehingga aman dari huru-hara kubur. Dilajari, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Dilajari, jawablah Allah. Wa man nabiyyuka, siapa nabi engkau? Dilajari, dijawab Muhammad nabi, Muhammad rasul, nabiku umpamanya. Yang ke-27, dikaruniai kelapangan kubur dan terangnya. Ia berada di pertamanan surga sampai hari kiamat datang. Jadi kuburnya itu tarang, kuburnya itu lapang luas, dan kuburnya itu menjadi taman surga. Dan itu kada kelihatan lagi lawan mata kita ini. Kenapa? Karena sudah berbeda alam. Orang mati dibuat dalam kubur, dipatak, itu dia sudah pindah ke alam yang namanya barzakh. Sedangkan kita yang di atas bumi ini ngarannya alam mulki wasyahadah. Kada kau melihat lagi, kada kau mendengar lagi, kecuali orang-orang yang istimewa yang mempunyai kemampuan untuk bisa mengetahui alam barzakh itu. Kalau manusia biasa kada tahu lagi apa yang terjadi di bawah kubur itu, yang disiksa di kubur, yang diberikan nikmatan, kada tahu lagi karena sudah beda alam. Kecuali orang tertentu yang tahu, macam kayak Nabi, saya tahu di kubur itu sedang disiksa Allah, di kubur itu sedang diazab Allah. Nah, Nabi tahu. Karena Nabi orang manusia yang diberi Allah kelebihan untuk bisa mengetahui segala macam alam. Nah, orang yang ahli taat begitu mati, masuk kubur, kuburnya terang, kuburnya luas, bahkan menjadi taman surga sampai hari kiamat. Rajin doa-doa orang mahaul, doa orang ma'arwah, yaitu Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Itu maksudnya. Kita membaca Fatihah, membaca surah Ampat, membaca tahlil, karena di doanya ya Allah, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur ini orang yang dihauli, jadikanlah kubur orang yang ditahlili ini taman dari taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan kau jadikan kubur ini satu jurang daripada jurang-jurang api neraka. Nah, orang yang takwa kepada Allah selama hidupnya, walaupun kada diaruhi, walaupun kada dihauli, walaupun kada ditahlili, itu sudah dijamin oleh Allah kuburnya menjadi taman surga. Yang ke-28, tentram dan mulia rohnya, diletakkan di tembuluh burung hijau, berkumpul dengan saudara-saudaranya yang salih-salih dengan gembira dan senang sebab anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Roh si hamba ini diletakkan Allah di tembuluh burung-burung hijau yang ada di surga. Nah, jasadnya
masih di dalam kubur, di alam barzakh. Alam barzakh ini macam-macam pulang. Alam kubur itu alam barzakh ngarannya. Kayaknya alam di mana dibangkit dari kubur, barzakh juga ngarannya. Lain lagi daripada barzakh kubur. Kayaknya alam di mana sudah dikumpul di padang mahsyar untuk ditimbang, dihisab, itu alam barzakh juga. Termasuk barzakh akhirat ngarannya. Alam barzakh macam-macam alam. Yang ke-29, digiring ke mahsyar dengan mulia dan sudah memakai mahkota dan menunggang burak. Jadi begitu bangkit dari kubur, sudah ada malaikat yang menunggui, menyiapkan pakaian dan perhiasan. Sudah ada kendaraan burak yang menunggu untuk menuju padang mahsyar itu. Begitu tiupan Israfil yang pertama, Israfil meniup sanggakala pertama, terjadi kiamat. Terjadi kiamat. Israfil meniup sanggakala pertama itu, gunung-gunung tercabut, pohon-pohon tercabut, gedung-gedung habis, terabangan menutupi laut. Nah, sehingga laut kada ada lagi, jadi daratan rata. Jadi daratan rata. Itu kiamat terjadi. Nah, setelah itu kada ada lagi satupun di bumi ini makhluk yang hidup, dan itu beberapa ratus tahun. Nah, penduduk bumi, baik binatang, baik jin, baik manusia, semuaan habis sesudah tiupan sanggakala yang pertama. Bumi sudah kada ada lagi bentuk macam rata. Pisa'idin wahid, halaman yang satu. Nanti kemudian ditiup lagi oleh Israfil sanggakala yang kedua, ditiup, bangkit nang di dalam kubur keluaran. Nah, keluaran dalam kubur. Dalam kubur itu keluaran. Nya di dalam kubur itu ada ngarannya ajbuz zambi. Di dalam tubuh manusia siapapun, di dalam tubuhnya itu ada ajbuz zambi ngarannya. Ajbuz zambi itu kada hancur sampai hari kiamat, kada hancur. Jadi misal dikubur tuh sekian ribu tahun dikubur, sudah habis tulang belulang keadaan lagi, cuma ada ngaran di dalam tubuh kita ini ngarannya ajbuz zambi, itu kada mau hancur. Nah, sesudah ditiup sanggakala pertama, yang kedua, ajbuz zambi yang ada dalam kubur-kubur tadi berkembang kembali menjadi manusia yang asalnya kayak apa bentuk hidupnya dalam dunia, kembali macam itu. Dan roh-roh yang tadi orang salih di surga dikirim, dimasukkan lagi ke tubuhnya. Orang-orang yang rohnya dalam neraka dikirim ke tubuhnya yang dibangkitkan itu. Nah, dibangkit manusia. Nah, dibangkit dari kubur ini, manusia itu rata-rata uratan betilanjang semua. Tidak ada pakaian lagi, telanjang semua. Kecuali orang-orang yang takwa kepada Allah, begitu bangkit dari kubur, ditunggu oleh malaikat, diberikan perhiasan, diberikan mahkota, disediakan burak kendaraan. Nah, sudah dibangkit di kubur, dibina bangunan semuaan, rohnya dikembalikan, roh-roh orang saleh di surga dikembalikan ke tubuhnya, roh-roh orang yang jahat yang berada disiksa dalam neraka dikembalikan kepada tubuhnya. Kemudian terjadi
Hasar itu artinya penghalauan, dihalau. Seluruh bumi ini dihalau oleh Allah dengan api. Jadi nang bangkit di kubur ini dudukan di muka kubur. Kada ada banyu, kada ada apa yang menyirami, yang menyamani, cuma amal ibadah dalam dunia. Dalam dunia banyak maksiat, nah itu kesusahan, kehausan, mana betilanjang segala macam. Nah, takwa sudah kali jadi masalah. Dihalau manusia. Dengan apa mahalau? Dengan api. Api, mahalau. Itu ngarannya hasar. Nah, dibangkit dari kubur itu ngarannya nasar. Nasri wal hasar, ya, itu kan? Nasar, pembongkaran di kubur, pembangkitan, kemudian terjadi hasar, dihalau manusia itu dengan api. Kemana menuju dihalau manusia? Ini karena ini api yang datang, bergerak manusia. Nak bertinggal dimakan api, lalu berjalan. Kemana berjalan? Menuju mahsyar. Menuju mahsyar. Ada hadis yang mengatakan bahwa mahsyar itu letaknya di negara Syam atau di Palestina. Sana di Palestina sana berapa puluhan ribu kilometer dari kita sini, puluhan ribu pal dari sini. Dihalau menuju ke sana. Semua manusia berkumpul, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpul ke sana. Nah, orang-orang yang takwa kepada Allah disediakan mahkota di atas kuburnya, disediakan kendaraan burak yang membawanya ke tempat mahsyar itu. Yang ke-30, putih wajahnya dan bercahaya. Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Artinya pada hari itu wajah-wajah mereka cemerlang, lagi pula bisa melihat Tuhannya. Dan Allah berfirman, Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Artinya pada hari itu wajah-wajah mereka terang, tertawa, lagi pula gembira. Yang ke-31, karamah yang diberikan Allah kepada orang yang selalu taat patuh kepada Allah, aman dari huru hara hari kiamat. Oh, hari kiamat itu bukan main huru haranya. Allah Ta'ala berfirman, amma ya'ti aminan yawmal qiyamah. Artinya apakah orang yang datang dengan aman pada hari kiamat itu kalian anggap sama dengan orang yang tidak merasa aman? 32, menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Malahan sebagian ada yang sama sekali dianggap cukup buku catatan amalnya. Yang ke-33, mudahnya hisab, bahkan sebagian ada yang tidak dihisab sama sekali. 34, beratnya daun timbangan amal, bahkan sebagian ada yang sama sekali tidak ditimbang amalnya. Sebagian sahabat, sebagian umat Nabi begitu bangkit dari kubur langsung diterbangkan oleh burak ke surga. Sampai di halaman surga, sekelompok orang nih ujar malaikat, wah, sungsungnya datang. Apakah kamu sudah melalui padang mahsyar? Ujarnya, kami kada tahu padang mahsyar. Apakah kamu sudah dihisab oleh Allah? Kami kada tahu hisab. Apakah amal kalian sudah ditimbang? Kami kada tahu timbangan. Apakah kamu sudah melalui siratal mustaqim? Kami kada tahu siratal mustaqim. Begitu kami bangkit dari kubur, di bawah burak sampai ke muka surga. Nah, malaikat pun takjub. Ya malaikat, kenapa garang jam ni amalan dunia? Maka sampai macam ini kada tahu timbangan, kada tahu sirat, kada tahu hisab, kada tahu mahsyar. Apa garang amalan ikam dalam dunia?
Nah, ujar kelompok ini antara lain amalan kami adalah alhamdun fi kulli hal. Kami orang yang selalu memuji Allah, kami orang yang selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Diberi nikmat oleh Allah, kami syukur. Diberi musibah oleh Allah, kami syukur. Diberi Allah kekayaan, kami syukur. Diberi Allah kesusahan, kami syukur. Diberi Allah kesehatan, kami syukur. Diberi Allah penyakit, kami syukur kepada Allah. Pokoknya kami selalu syukur kepada Allah apapun yang diberikan Allah kepada kami. Nah, ini sekalinya amalannya. Kada tahu di padang mahsyar, kada tahu di sirat, kada tahu di hisab, kada tahu timbangan, tangan ada muncul dibawa oleh kendaraan burak di hadapan pintu surga. Nah, ada kelompok manusia umat Nabi kita yang seperti itu. Yang ke-35, bisa datang ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan minum airnya sehingga tidak akan dahaga selamanya. Di padang mahsyar itu ada telaga Nabi kita. Di dalam surga ada telaga Nabi kita. Orang yang minum telaga Nabi kita di padang mahsyar itu akan bakal selamat. Akan bakal selamat. Orang yang ditolak minum telaga Nabi kita di padang mahsyar, dia akan sengsara. Nah, orang-orang yang taat kepada Allah, takwa, di padang mahsyar disilahkan minum telaga daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak akan dahaga selamanya. Yang ke-36, dapat lulus melewati jembatan dan selamat dari neraka, hingga sebagian mereka kasih Allah ada yang sama sekali tidak mendengar bergulaknya api neraka. Ada yang kada tahu disirat, serta kekal merasakan apa yang menjadi kesenangan dirinya, dan api pun meredup karenanya. Padang jembatan itu andaknya fi matni jahannam. Jembatan itu andaknya di permukaan jahanam. Nah, di sini padang mahsyar berkumpulnya manusia. Di sinilah terjadi hisab, terjadi timbangan, terjadi huru-hara, terjadi macam-macam keributan huru-hara di sini. Nah, sesudah mahsyar ini jahanam. Jahanam dengan segala lapisan-lapisannya, sampai berapa lapis jahanam itu. Nah, di atas jahanam ini ada titian ngarannya sirat. Ini menuju surga. Nah, surga di sebelah sini andaknya. Nah, siapa-siapa yang lulus dari titian ini, maka dia masuk ke surga. Antara orang-orang yang taat kepada Allah, begitu lewat sirat, ada yang kada tahu di api daripada cepatnya menyeberang. Ada macam-macam bentuk manusia di situ sesuai amal ibadahnya. Nah, pokoknya mengetahui selamat kadanya kita di sirat itu dapat diketahui di waktu kita menerima buku amal. Bila kita menerima buku amal dengan tangan kanan, berarti bakal selamat menyeberangi titian itu. Bila menerima buku amal tangan kiri atau jalan belakang, tanda kita bakal gugur di titian itu. Itu mengetahui di situ. Jadi tempat yang paling menegangkan, tempat yang paling merisaukan dalam perjalanan akhirat itu adalah di mana kita waktu menerima buku catatan amal. Itu yang paling menakutkan. Bila kita terima dengan tangan kanan, selamat dah. Selamat artinya bakal tembus ke surga, kada bakal tergugur. Walaupun bisa lambat, bisa laju tuh kada jadi masalah, cuma kada gugur dulu. Nah, bila menerima tangan kiri pasti gugur dah. Bisa begitu melangkah langsung gugur, bisa di tengah jalan gugurnya, bisa perak sampai ke surga gugur, bisa juga. Nah, bila tangan kiri itu sudah alamat sudah.
Yang ke-37 diberikan izin memberi syafaat kepada orang-orang mukmin di halaman hari kiamat, di mahsyar. Nah, orang yang takwa kepada Allah diberi izin memberi pertolongan. Nah, ini sudah selamat, sudah menerima buku amal dengan tangan kanan, berarti selamat sudah. Menunjuk Tuhan, cari keluarga ikam situ. Ikam tolong siapa? Cari kawan-kawan ikam siapa? Cari kekasih-kekasih ikam siapa? Bawai masuk ke dalam surga. Nah, itu orang yang takwa kepada Allah bukan hanya bisa dirinya selamat, tapi bisa diberi Allah izin memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Yang ke-38 memperoleh kerajaan yang kekal di surga. Yang ke-39 mendapatkan keridhaan Allah yang besar. Yang ke-40 bisa bertemu Allah Tuhan orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Aku menghitung, ujar Imam Ghazali, seperti ini hanyalah menurut pemahaman dan puncak ilmuku yang pendek dan kurang. Meskipun begitu, aku telah memberikan keterangan secara jumlah, ringkas, dan menuturkan pokok-pokoknya. Seandainya aku merenungkan perincian sebagian dari karamah para kekasih Allah itu, tentu tidak termuat dalam kitab ini. Bukankah aku menjadikan kerajaan abadi sebagai satu bagian? Andai kata aku merincinya, maka dapat terpecah menjadi 40 karamah. Seperti macam bidadari, itu kada dibuat sidin itu. Orang yang ahli taat masuk surga. Padahal di surga itu banyak pulang perinciannya. Macam bidadari, perumahan yang indah, pakaian yang elok, dan sebagainya. Jadi 40 itu garis besarnya aja. 40 diberikan Allah kepada orang yang taat, 20 di dunia, 20 di akhirat, itu garis besarnya. Amun dirinciakan banyak banget perinciannya. Kemudian masing-masing karamah itu memuat perincian yang tidak bisa diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah yang Maha mengetahui keadaan samar dan keadaan yang nyata yang menciptakan alam dan memilikinya. Apakah kita ingin mengetahuinya? Tentu tidak mungkin. Tuhan kita telah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Artinya, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disamarkan kepada orang-orang mukmin itu berupa apa saja yang menyenangkan. Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Artinya, di surga itu diciptakan kesenangan apa saja yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terlintas pada hati manusia. Mengenai firman Allah Ta'ala, "La nafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi." Artinya tentu lautan habis sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Para ulama tafsir berkata, kalimat-kalimat Tuhan ini adalah kalimat-kalimat yang difirmankan Allah Ta'ala kepada ahli surga dengan lembut dan memuliakan. Kalau kenikmatan surga demikian keadaannya, maka mampukah kita mencapai sebagian saja di antara sejuta bagian dari keadaan itu? Sedangkan kita hanya manusia biasa. Dapatkah ilmu makhluk mencakup sebagian saja dari hal itu? Tidak mungkin. Sebaliknya, tekad manusia tentu tertahan dan akal mereka pasti pindik. Orang hendak mengetahui kayak apa tentang kenikmatan surga, kada mampu akalnya, kada mampu pikirannya menjangkau itu. Demikianlah anugerah Allah yang Maha Agung lagi Maha Mengetahui, menurut tuntutan anugerah yang agung dan menurut kemurahan Allah yang sangat besar. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وعلمنا علما نافعا وعملنا عملا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين.